Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yakni tentang masalah tauhid, Pada kesempatan kali ini kita akan bahas di bab baru yang di dalam kitab Fathul Majid itu, yakni berkenaan dengan masalah perdukunan, di mana di situ yang disebutkan adalah bagaimana namanya syaitan-syaitan yang namanya jin. Syaitan atau jin itu ternyata mereka suka nguping-nguping pembicaraannya malaikat, suka menguping-uping pembicaranya malaikat. Nah, maka konteksnya kemudian kalau kita paham, kadang-kala itu pas ketika kita mendengar atau membaca dari apa yang disampaikan oleh dukun atau paranormal itu, kadang-kala ada sesuatu yang benar, kadang-kala ada sesuatu yang cocok. Itu diantaranya karena posisinya adalah yang sempat didengarkan oleh mereka, oleh jin itu dari pembicaraan para malaikat. Kita akan bahas dari beberapa slide, dan ini biasanya tidak saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kok tadi malam saya coba mulai habis isi pengajian sampai sekitar jam 10, 2 jam kita mencoba untuk membuat slide dengan ada terjemahannya sekalian. Baik, surah As-Sabah 23. Hatta idza uzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, yang dimaksud dengan himnya di sini ini adalah para malaikat. Maka qalu madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu al-haqqa, perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Sabah ayat 23 ini diperjelas oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperjelas oleh Rasulullah
Sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qada Allahu al-amra fis samai. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu urusan, ketika Allah sudah menetapkan suatu perkara fis samai di langit, maka darabat al-malaikatu bi ajnihatiha, maka malaikat itu meletakkan sayapnya. Dari hadis yang sahih ini pun juga kita bisa paham bahwa namanya malaikat itu punya sayap. Malaikat itu punya sayap. Sayapnya kayak apa tidak perlu kita detailkan. Kita sendiri juga tidak paham bagaimana sayapnya para malaikat. Kalau di dalam iklan di televisi itu tidak benar. Ya, di iklan minyak wangi ya deh. Ada pakai cewek, ada pakai tutup aurat, kemudian ada sayapnya begitu jatuh dari langit. Itu bukan angel, bukan angel. Bukan ini. Memang betul malaikat itu mereka ini punya sayap. Mereka punya sayap. Lah, ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan sebuah perkara, para malaikat itu kemudian meletakkan daripada sayap-sayap mereka khit'anan liqauli, di dalam posisi mereka tunduk terhadap apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu perkara yang diputuskan oleh Allah di dalam langit ini ka'annahu silsilatun ala safwanin. Silsilatun itu kan semacam rantai. Jamaknya nanti salasila. Seperti di dalam surat Al-Insan itu. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Jadi perkara yang diputuskan oleh Allah di langit itu semacam ini perumpamaan ya. Ka'annahu silsilatun ala safwanin, seperti rantai yang ada di atas batu. Bunyinya betul-betul memekakkan, yang kudu darikan, betul-betul memekakkan. Jadi suara rantai yang begitu luar biasa tadi memekakkan mereka. Kalau dalam riwayat yang lain sampai para malaikat pun juga nggak kuat dengan hal semacam itu. Mereka betul-betul takutnya luar biasa. Maka hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ini seperti di dalam surat Saba 23 ini. Ada di dalam riwayat yang lain ketika mereka sudah sadar dengan konteks semacam itu, maka mereka bicara hatta idza fuzi'a an qulubihim, sampai apabila telah dicabut dari hati mereka yang para malaikat, maka mereka mengatakan qalu madza qala rabbukum. Mereka berkata, apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan kalian. Mereka berkata qalu al-haqqa, kalimat yang benar, wa huwa al-aliyyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, disitulah kemudian ada pembicaraan malaikat. Dalam konteks pembicaraan malaikat itu kita bisa melihat di dalam hadis ini nanti. Di dalam hadis ini, al-malaikatu tatahaddatsu fil anani wal ana wal ghamam. Ya, para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap. Bil amri yakunu fil ardi. Jadi tentang urusan yang terjadi di bumi. Kemudian fatas ma'u asyayatinu al-kalimatan. Ini dalam posisi di surat Saba 23 tadi. Surat Saba 23 tadi. Di antara makna qala rabbukum, ngomong malaikat itu bincang-bincang. Laka kemudian apa? Fayasma'uha mustariqus sam'i. Fatah fayasma'uha, maka mendengarkan. Itu kembali kepada pembicaraan malaikat. Siapa? Mustariqus sam'i.
Mustariqus Sam'i itu penguping ini. Apa penguping? Jadi kan seneng nguping apa ora gitu. Seneng nguping apa ora gitu. Maka nanti secara hukum Bapak, secara hukum Ibu, kalau jenengan itu ada orang 3, maka yang 2 ini kalau ngomong jangan bisik-bisik. Jangan bisik-bisik. Nanti yang ketiga itu nanti jadinya mikir yang lain-lain. Mustariqus Sam'i itu para penguping. Siapa mereka? Setan jin. Mereka itu akan menguping-uping pembicaraan malaikat. Wa mustariqus Sam'i hakadha ba'du wa ba'din. Jadi mereka itu kalau dalam bahasanya Sufyan ibni Uyainah, wasofahu Sufyan ibni Uyainah dikapi dengan telapak tangan beliau. Jadi dimiringkan yang telapak tangan ini begini, ini atas, begini maksudnya. Jadi yang namanya syaitan itu saling bertumpuk-tumpuk, bahar namanya baina asabihi. Jadi numpuk. Fayasma'u al-kalimata fayuqiha ila man tahtahu. Jadi kalau maunya ini bawah, atas, yang paling atas ini mendengar, begitu dia mendengar, dia lemparkan kepada yang bawah. Terus begitu. Fayasma'u al-kalimata fayuqiha ila man tahtahu. Jadi setelah dia mendengar, dia sampaikan kepada yang di bawah. Kemudian tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Kemudian menyampaikan yang lain yang tadi sudah dapat itu tadi, menyampaikan kepada bawahnya terus seperti itu. Hatta yulqiha ala lisan sahib al-kahin. Sampai nanti menyampaikannya kepada tukang sihir atas lisannya tukang sihir atau para dukun. Nah yang menarik, pas ketika mereka mendengar perbicaraan malaikat itu, kadang-kadang sebelum dia menyampaikan sudah dihantam duluan. Sebelum mereka menyampaikan yang bawah, mereka dihantam duluan. Apa yang menghantam itu? Asyihabu. Farubama adrakahu asyihabu. Syihab itu bintang-bintang. Ya, bintang-bintang. Itu sama seperti yang ada di surat Al-Mulk, seperti ada di dalam surat Asyihab. Jadi ada yang belum menyampaikan kupingan-kupingan itu ke bawahnya, itu sudah dihantam oleh bintang-bintang. Ini di dalam surat Al-Jin juga ada. Kalau di sini wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuban. Syuhuba itu jama dari syihab. Wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il-an yajid lahu shihaban rasada. Panah api dari bintang-bintang yang menghancurkan itu. Di dalam surat jin sendiri pengakuan dari jin-jin itu mengatakan memang jin-jin itu suka nguping-nguping. Jin-jin itu sudah menguping-uping itu. Dan fungsi daripada bintang itu diantaranya juga rujuman syaitan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha air. Itu diantaranya. Ini surat Al-Jin jelas bahwa jin-jin itu memang suka nguping-nguping. Ada penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Panah-panah api tersebut diantaranya karena posisi bintang-bintang tadi. Nah, jadi ada juga yang belum sempat dilempar. Yang belum sempat dilempar oleh Asyihab tadi itu mereka sudah menyampaikan ke bawah. Dan akhirnya itulah yang nyampe ke lisannya tukang sihir. Itulah nanti yang nyampe ke lisannya para dukun. Lah akhirnya sama dukun ini tadi fayadiku ma'aha mi'atan
kadibatin. Dan kemudian yang namanya tukang sihir, namanya dukun, ini menambah kedustaan itu sampai 100 kedustaan. Kalau umpamanya itu 100%, paling banter yang 1% itu yang benar. Yang 99,9% itu yang dari pendustaan dari tukang sihir, daripada para tukang dukun. Clear ya? Lah maka dari situlah memang konteksnya kemudian ada orang-orang yang percaya, juga. Akibatnya tukang sihir dan dukun itu pun dipercaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit. Makanya kadang-kadang memang posisinya kemudian ada yang disampaikan dukun itu ada kadang benar, kadang yang disampaikan oleh dukun itu kadang ada benar, ada tukang ramal kadang yang disampaikan ada benar. Yang kebetulan benar itu adalah dari hasil ngupingnya malaikat, nguping dari pembicaraan malaikat itu loh. Clear ya? Baik, tapi kebanyakan ada 100 kedustaan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sama hadis ini dari An-Nawas atau An-Nuwas ibni Sam'an radhiyallahu anhu. Ini menceritakan juga dalam Sabah ayat 23 tadi. Apabila Allah idza arada Allah ta'ala ayyuhiya bil amr, apabila Allah berkehendak untuk mewahyukan suatu perkara, artinya memutuskan suatu perkara, maka apa? Wa takallama bil wahyi. Ini Masya Allah, itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu kemudian ya berfirman dengan wahyu itu. Akhirnya kemudian yang namanya langit ini bergetar. Apadat as-samawati bergetar, bergetar yang namanya langit itu. Qala ra'datun syadidatun khaufan minallahi azza wa jalla. Baik, ini isinya bersama dengan konteks yang di atas tadi. Intinya Bapak Ibu, pas ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan suatu perkara, ada goncangan yang begitu luar biasa di langit. Kemudian para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Mereka tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah pembicaraan itu kemudian dicuti oleh yang namanya jin. Ini al-jin ayat 8 sampai 9. Wa anna lamasna as-samaa. Yang dimaksud kami di sini adalah para jin. Ada yang punya pengalaman menghafalkan surat al-jin? Ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh? Ada enggak? Oh, udah hafal. Ketika kita baca lebih dari 3 kali, itu saya pernah ada semacam kayak sesuatu yang aneh aja. Oh, betul. Itu baru 3 kali, maka saya nggak tahu sih. Ada jamaah kita yang di Burik sana itu menghafalkan surat al-jin. Ya, dia setiap kali menghafal surat al-jin itu seperti kayak ada yang mengikuti terus, diikuti terus. Bahwa apa memang betul? Masalah saya punya pengalaman begitu tak? Kalau pengen nyoba nanti jam 1 malam. Jam 1 malam terus kemudian lampunya dimatikan. Baca itu surah al-jin. Enggak harus malam Jumat. Dicoba saja Pak Presiden. Coba. Wa anna yang dimaksud dengan kami di sini, sesungguhnya kami ini adalah para jin. Wa anna lamasna sama, dan kami telah mencoba untuk mengetahui rahasia langit. Di jin bilang begini. Maka fawajadna muliat harasan syadidan. Sebenarnya kata makna haras itu juga penjagaan. Makna syihab itu seharusnya kalau kita pahami itu ya bintang tadi.
Tapi di sini dipahami dengan panah-panah api, sama saja konteksnya. Kita bisa melihat kalau bintang itu kalau keluar itu kan kelihatan kayak seperti panah api gitu ya. Kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka fawajadna, maka kami mendapatinya. Nyanya di mana? As-sama. Maka kami mendapati yang di langit itu muliat, dipenuhi hawasan sadidan wasyuruban, dipenuhi dengan penjagaan yang ketat dan juga dipenuhi dengan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Maka paman yastami'il an, maka barang siapa yang sekarang mencoba mendengar, jadi dalam syihaban rasoda, mencoba mendengarkan yang semacam itu tentu akan menjumpai apa? Jadi dalam syihaban rasoda. Pada masa sebelum Nabi Muhammad, di dalam sebuah riwayat itu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, itu penjagaan itu tidak begitu kuat, Pada zaman Nabi Muhammad maka penjagaan itu lebih kuat, lebih kuat. Makanya dulu itu para Fir'aun itu mesti penasehatnya adalah tukang sihir. Pada saatnya Nabi Muhammad lebih kuat, dihantam. Ini penguatnya lagi. Al malaikatu tatahaddatsu fil anani wal ananu al ghamam. Ya, para malaikat itu saling berbicara di atas awan. Iya, pakai malaikatnya di awan-awan. Tidak kelihatan. Kita memang tidak bisa melihat itu. Yang bisa melihat itu adalah hewan-hewan tertentu. Seperti ayam jago itu bisa melihat malaikat. Ayam jago itu bisa melihat malaikat. Kalau di dalam riwayat yang lain itu, kalau waktu sepertiga malam akhir, pas ketika ayam itu sedang berkokok atau peluru, ya di situ mereka melihat malaikatnya Allah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdoa kepada malaikat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat ini lagi bicara-bicara tentang urusan-urusan yang ada di bumi. Ya, maka fatasma'u asyayatinu al-kalimatan, maka kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga dulu. Fatasma'u asyayatinu al-kalimatan, maka setan-setan itu mendengar kalimat-kalimat yang dibicarakan oleh malaikat. Maka fataqurruha fi udunil katin, kemudian jin-jin atau setan-setan ini membisikkan kepada telinga-telinganya para tukang dukun. Kama tafarru al-qawratu, seperti halnya konteksnya botol. Karena tafarru al-qawratu, seperti bagaimana botol ditiup oleh setan-setan itu untuk menambah urusan itu. Maka fayaziduna ma'ahan mi'atan katibati. Berarti kalau begitu kesimpulannya, dukun-dukun paranormal itu mereka itu dibisiki oleh jin, mereka dibisiki oleh setan. Kalau ada benernya, itu pas kebetulan mereka sempat mendengar pembicaraan malaikat. Tapi yang paling kita tekankan bahwa dukun itu pembohong, tukang sihir itu pendusta. Karena sampai ditambahi berapa tadi? 100 kebohongan. Sekali-kali jenengan ngetes, ketika jenengan datang mau menikah, mau menikahkan anaknya, kemudian datang ada orang hitung, kemudian anak jenengan dihitung, neptune piro 18, anake neptune piro 18. Oh, aja dirapekne iki 18 musuh 18 gelut. Jenengan buktikan itu.